Halo semuanya, perkenalkan nama saya Benedictus Pasione Pangke dari kelas Kuarta B. Hari ini saya akan menyebutkan dan menjelaskan tentang alat-alat liturgi. Alat liturgi yang pertama adalah kaliks atau piala. Kaliks atau piala ini digunakan dalam liturgi sebagai wadah untuk menampung anggur yang nantinya akan dikonsekrasikan menjadi darah Kristus. Yang kedua ada sibori. Sibori umumnya berbentuk seperti piala, namun sebenarnya sibori itu memiliki ukuran yang lebih besar dari piala serta memiliki tutup pada atasnya. Sibori ini digunakan sebagai wadah untuk menampung sakramen Maha Kudus atau hosti dalam jumlah yang banyak, namun hanya hosti kecil. Selanjutnya ada patena. Patena merupakan sebuah piring kecil yang berbentuk lingkaran dan digunakan sebagai tempat untuk menaruh hosti besar. Kemudian ada pixis. Pixis ini merupakan sebuah wadah yang ditaruh sakramen Maha Kudus yang kecil dalam jumlah yang banyak untuk dibagikan kepada orang yang sakit ataupun orang yang sudah tua. Kemudian ada ampul. Ampul ini adalah sebuah cawan yang berbentuk kecil atau biasanya juga digunakan dengan gelas kaca kecil untuk menaruh atau menampung air dan anggur yang nantinya akan dipersiapkan untuk dikonsekrasikan menjadi darah Kristus. Kemudian ada korporal atau kain lipat 9. Nah, korporal atau kain lipat 9 ini biasanya digunakan dalam perayaan Ekaristi untuk menjadi pengalas utama alat-alat liturgi. Kemudian ada lavabo. Lavabo merupakan sebuah wadah cuci tangan yang digunakan imam untuk membasuh tangan mereka pada saat selesai melakukan pendupaan persembahan. Selanjutnya ada monstran. Monstran merupakan sebuah wadah yang besar untuk menaruh sakramen Maha Kudus, dan biasanya monstran ini diarak pada saat ibadah adorasi. Selanjutnya ada lunula. Lunula merupakan sebuah tempat atau penjepit digunakan untuk menjepit sakramen Maha Kudus atau hosti dalam monstran. Biasanya lunula berbentuk lingkaran. Selanjutnya ada kustodia. Kustodia ini adalah rumah transparan di mana ditempatkan atau disimpannya sakramen Maha Kudus. Biasanya kustodia ini jarang kita bisa lihat di Indonesia karena biasanya kustodia ini digunakan di daerah Eropa. Kemudian ada turibulum atau wiruk. Turibulum atau wiruk ini adalah sebuah alat yang digunakan untuk mendupai, dan biasanya kita temui alat ini pada sakramen Ekaristi, pada ritus pembuka, pada persiapan persembahan, dan pada saat konsekrasi. Selanjutnya adalah navikula. Navikula merupakan sebuah alat di mana ditaruhnya debu-debu atau serbuk dupa yang digunakan untuk mendupai. Selanjutnya adalah salib dan salib altar. Pada umumnya kedua salib ini adalah sama, namun perbedaannya dalam liturgi adalah arah mereka tertuju. Biasanya dalam liturgi salib altar itu salib yang berhadapan dengan imam, sedangkan salib itu biasanya menghadap ke arah umat. Kemudian ada hisop dan tempat penyimpan air kudus. Kedua ini merupakan sebuah pasangan yang tujuannya adalah sama, yaitu untuk memerciki umat atau sesuatu yang diberkati dengan air berkat. Kemudian kandelar atau tempat lilin. Biasanya ini digunakan oleh misdinar untuk sebagai
Biasanya ini digunakan misdinar saat perarakan masuk pada liturgi sabda. Biasanya ini digunakan oleh misdinar pada saat perarakan masuk, bacaan, dan persiapan persembahan, serta perarakan keluar. Oke, sampai di sini dulu penjelasan mengenai alat-alat liturgi kita kali ini. Dan sepertinya terima kasih.